Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan meringkas buku berjudul Beauty of Trauma, Seni Merangkul Diri Sendiri, karya Jung Yeol. Luka di dalam hati rasanya membawa kita ke dalam perjalanan yang tidak terduga. Kita bisa memiliki dua pilihan, mengabaikan luka atau mengobati luka. Penyebab luka yang benar-benar mematikan bukan berasal dari komentar orang lain, tetapi penyebab luka biasanya berasal dari orang terdekat kita. Mereka mengatakan kata yang sederhana dengan tujuan yang baik, padahal adalah racun untuk hati kita. Katanya, kata-kata menyakitkan itu adalah bentuk kasih sayang atau agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mengatakan bahwa penilaian atas dasar cinta menjadi salah satu proses grooming atau pembentukan diri. Kenyataannya, tindakan atau ucapan tersebut justru melukai dan juga berubah menjadi kebencian. Sebenarnya, di dalam diri kita ada kemampuan untuk resilience atau tahan banting dan juga kekuatan diri atau inner research. Inner research ini mampu mendewasakan pemikiran kita yang membuat diri kita lebih kuat menghadapi kesulitan. Terluka bukan berarti kita lemah, tetapi hal tersebut tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Setiap orang pasti pernah terluka, dan setiap dari kita memiliki kemampuan untuk memulihkannya. Perlahan, yang bisa kita lakukan adalah menjauhkan diri dari menumpuk masalah dan juga amarah. Saat kita menumpuk terus-menerus masalah yang sedang kita hadapi, maka yang sering kita lakukan adalah menyalahkan diri dan juga melampiaskan amarah kita ke orang lain yang lebih lemah. Terkadang, kita juga menyiksa diri sendiri dengan pengandaian. Seandainya dulu aku nggak gitu ya, aku pasti nggak seterluka ini. Luka di dalam hati kita semakin berkembang jika kita tidak bisa mengakui kelemahan dan juga kita tidak bisa menghentikan rasa berandai-andai ini. Seseorang yang memiliki hati yang sehat bukan berarti ia tidak pernah terluka, melainkan mereka yang berani melepaskan luka itu kapanpun dan juga dimanapun. Luka dan kesulitan membuat kita mempelajari banyak hal. Proses untuk sembuh dari luka memang tidak cepat, tapi seandainya terjadi sangat mudah dan cepat, mungkin kita tidak bisa mendapatkan banyak manfaat dari proses penyembuhan ini. Salah satu penghambat kita sembuh dari luka adalah kita terlalu sibuk untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh masyarakat. Tetapi mulai sekarang, kita bisa menghabiskan waktu untuk membentuk karakter diri kita. Perjalanan kehidupan ini merupakan peta proses pembentukan karakter yang harus kita jalani. Tidak ada yang tahu kapan perjalanan ini selesai. Oleh karena itu, kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri saat kita sudah mulai lelah dalam perjalanan ini. Tanyakan jalan apa yang harus kita pilih. Melepaskan semua pandangan dan juga ekspektasi orang lain kepada kamu. Trauma dan juga luka yang berbahaya adalah yang bisa diwariskan melalui tindakan seseorang. Contohnya, orang tua yang memiliki obsesi menjadi hakim. Akhirnya, karena orang tua tidak bisa mendapatkannya, mereka pun melemparkan obsesinya ke anaknya. Mereka menuntut anak mereka untuk belajar secara berlebihan. Tindakan ini akan menciptakan stres pada anak dan akhirnya membuat anak tersebut trauma. Banyak orang tua berharap agar anak-anak mereka mewujudkan harapannya. Nah, dalam psikologi disebut juga sebagai proyeksi, yaitu tindakan memaksakan kehendak orang lain. Luka dan trauma bisa kita hapuskan jika kita memutus mata rantai trauma. Kekuatan ini didapatkan dari proses berdamai dengan inner child diri kita sendiri. Kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk memulihkan luka di dalam diri, melepaskan luka, dan kemampuan memulihkan jiwa. Carl Jung mengatakan bahwa semua orang memiliki trauma. Di saat bersamaan, mereka juga menyimpan kekuatan untuk mengalahkan trauma. Nah, yang dapat menyembuhkan luka di dalam hati kita adalah diri kita sendiri. Jika luka tersebut tidak segera kita obati, maka ia akan terus ada sampai kita dewasa. Luka itu bisa menjelma menjadi stres atau kemudian berkembang menjadi trauma yang dapat mengubah sifat dan jalan hidup seseorang. Ini karena kita belum bisa berdamai dengan inner child kita. Oleh karena itu, temukanlah kekuatan di dalam diri kita. Saat potensi di dalam diri kita hadir, maka kita akan bisa mengalahkan monster di dalam diri. Jangan menganggap
bahwa luka yang kita alami adalah luka yang ringan. Ini adalah bahaya besar untuk proses pemulihan luka. Jika luka masih bisa mengendalikan hidup kita, berarti luka itu tidak sederhana. Kadar keseriusan trauma tidak diukur dari penyebabnya, melainkan dari pertanyaan. Butuh usaha seberapa besar ya agar hatiku terbebas dari luka ini? Pertama, kita bisa mengajak inner child kita untuk berbincang, agar kita bisa berdamai dengan inner child. Kita juga harus melakukan ini untuk dapat mengkonfrontasi luka. Meskipun sangat memilukan, tetapi rasa pilu ini menjadi gerbang yang harus kita lewati sebagai proses pemulihan diri. Walau sakit dan berat, tetapi kita harus melakukannya. Memeluk inner child kita, mengajaknya mengobrol, menerima segala keluh kesahnya, dan juga merengkuh jeritannya. Dengan begitu, kita bisa berdamai dengan inner child kita. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Beauty of Trauma, Seni Merangkul Diri Sendiri, karya Jung Yeol. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.